Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kurama. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Intan Septi Damayanti Subroto dengan NIM 1940080. Lalu saya Fadil Oki Pratama 1940072. Lalu Faris Rizky Lail 1940073. Lalu yang terakhir Apriliani Nur Afifah dengan NIM 1940078. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih tata kelola teknologi informasi itu. Nah, tata kelola teknologi informasi ini adalah elemen tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen TI secara keseluruhan dan memperoleh nilai yang lebih baik dari investasi di bidang informasi dan teknologi. Nah, lalu kerangka tata kelola teknologi informasi ini memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengelola risiko teknologi informasi mereka secara efektif gitu. Tata kelola teknologi informasi atau TKTI ini juga memungkinkan organisasi untuk menunjukkan hasil yang dapat diukur terhadap strategi dan tujuan bisnis yang lebih luas. Lalu dapat memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang relevan seperti yang ditetapkan dalam GDPR atau Peraturan Perlindungan Data Umum. Lalu TKT ini juga dapat meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka dapat mempercayai layanan teknologi informasi yang ditawarkan oleh organisasi. Ada beberapa lingkup area, 5 cakupan area di TKTI ini. Yang pertama itu adalah value delivery. Value delivery itu nanti akan dijelaskan. Lalu ada risk management, lalu serta IT strategic alignment, lalu ada resource management and performance measurement. Dengan menerapkan 5 area fokus tata kelola TKTI tadi, diharapkan perusahaan nantinya dapat membuat penggunaan sumber daya IT yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab, serta bisa membuat manajemen risiko yang akurat. Nah, fokus tata kelola TI tersebut akan menggambarkan kebutuhan pihak manajemen dalam mengatur dan mengelola teknologi informasi seperti itu. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi alignment models atau biasa disebut dengan SAM. Nah, SAM ini merupakan fondasi atau roadmap teknologi informasi atau TI yang kuat namun fleksibel untuk memungkinkan pencapaian atau tujuan bisnis dan mencapai sebuah nilai. Dengan artian, strategi alignment models ini adalah proses atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dengan cara memperkuat dan mempertahankan hubungan simbiosis antara teknologi informasi dan bisnis. Strategi alignment models ini menghubungkan bisnis, perusahaan, dan struktur serta sumber daya teknologi informasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang disetujui dalam kerangka kerja strategi perusahaan atau biasa disebut dengan strategi enterprise framework. Nah, kelebihan penggunaan SAM ini antara lain dapat membantu kinerja perusahaan yang mengarah pada pengelolaan keuangan bisnis dan investasi TI yang lebih baik, kemudian proses berbasis teknologi yang lebih efisien dan efektif, waktu respons yang lebih cepat, dan yang terakhir rantai pasokan yang lebih efisien. Nah, SAM sendiri ini berkembang dari tahun 90-an sampai tahun 2000, yang mana orang atau ahli yang pertama kali mengemukakan SAM ini bernama Henderson dan Venkatraman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Critical Success Factor atau biasa disebut dengan CSF. Nah, CSF ini adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk menjamin suatu manajemen di perusahaan. Nah, manajemen harus memberikan perhatian khusus agar perusahaan mampu mempunyai kinerja yang tinggi. Pada CSF ini, perusahaan akan menanyakan hal-hal apa saja yang bisa membuat perusahaan menang dalam persaingan dan terus bertumbuh. Nah, CSF ini merupakan faktor yang penting atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, terdapat 4 faktor penentu keberhasilan
Antara lain, yang pertama, Industri Critical Success Factors atau biasa disebut dengan CSFS yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Yang kedua ada Strategi Critical Success Factors yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha. Kemudian ada Environmental Critical Success Factors yang dihasilkan dari perubahan ekonomi dan teknologi. Yang keempat ada Temporal Critical Success Factors yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal atau perubahan. Definisi maturity model. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Maturity model merupakan instrumen berharga bagi manajer teknologi informasi karena memungkinkan penilaian situasi perusahaan saat ini serta identifikasi langkah-langkah perbaikan yang wajar. Derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada suatu proses didorong pada selera resiko enterprise dan kepatuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada DKTI tergantung pada pencapaian 3 aspek maturity. Maturity model menjadi sangat penting dalam sebuah bisnis, didukung oleh TI untuk proses bisnis telah menjadi sangat penting bagi banyak perusahaan. Selain itu, sistem TI yang inovatif umumnya menawarkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Tujuan utamanya di sini adalah untuk terus meningkatkan kinerja teknologi informasi sehubungan dengan efisiensi ekonominya. Peningkatan berkelanjutan membutuhkan posisi perusahaan terkait dengan kemampuan TI dan kualitas barang dan layanannya. Namun, untuk mencapai terkait dengan kemampuan TI dan perusahaan seringkali terbukti menjadi tugas yang sangat sulit. Di sini aku mau menjelaskan tentang kerangka kerja TKTI. Yang pertama adalah struktur TKTI. Dalam konsep manajemen ada 3 aspek dalam struktur organisasi, yaitu spesialisasi tugas, rantai komando, dan rentang manajerial. 1. Spesialis tugas memiliki tugas membuat agar tugas yang dilaksanakan lebih efisien bila dibuat sederhana. Kemudian yang kedua adalah rantai komando memiliki tugas yaitu kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Yang ketiga, rentang manajerial harus memastikan jumlah bawahan yang dipimpin. IT Strategi Komite dan IT Steering Komite. Dewan Direksi dibantu oleh komite. Komite di sini yaitu IT Strategi Komite dan IT Steering Komite. IT Strategi Komite bekerja pada tingkatan Dewan Direksi dan membantu Dewan Direksi untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. IT Steering Komite bekerja pada tingkatan manajemen eksekutif dan membantu manajemen eksekutif untuk mengimplementasikan strategi TI dengan mengatur proyek TI. Proses TKTI. Perencanaan strategi sistem informasi menjadi salah satu kunci dalam menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi pada kegiatan bisnis. Pemahaman tentang konsep strategi yang baik sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun, meliputi distinctive competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian, competitive advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Komponen yang ada dalam perencanaan strategis SI yaitu meliputi analisa keselarasan TI dengan tujuan bisnis. Ini merupakan tujuan utama dari TKTI, yaitu mencapai keselarasan antara TI dan bisnis. Yang kedua adalah analisis keuntungan kompetitif. Keuntungan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain daripada industri atau pasar yang sama. Kemudian yang ketiga adalah analisis sumber daya TI. Sumber daya TI merupakan aspek yang penting dalam pengembangan bisnis sebuah perusahaan. Lalu yang keempat adalah analisis kebijakan dan arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi informasi atau ATI adalah blueprint sistem yang dibangun, diimplementasikan, dan di-maintenance yang digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan bagaimana organisasi IT dan elemen manajemen informasi bekerja sama untuk efisiensi dalam mendukung tujuan dari organisasi. Selanjutnya adalah mekanisme TKTI.
Mekanisme relasional yang pertama adalah untuk menjalin kerjasama atau kemitraan. Dalam bisnis tentu dibutuhkan relasi. Demi mencapai tujuan bisnis dibutuhkan kerjasama yang tepat pada orang yang tepat. Lalu, dalam struktur TKTI ada satu, roles and responsibilities. Harus ada peran dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi, dengan diartikan tidak ambigu. Lalu yang kedua adalah IT Organization Structure. Struktur harus jelas mendefinisikan cara mengorganisasi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, terutama fungsi pengambilan keputusan. Struktur organisasi dapat dikembangkan berdasarkan 3 model: sentralisasi, desentralisasi, dan federal. Domain pengambilan keputusan yaitu IT Principal Statement, IT Architecture Decision, IT Infrastructure Decision, Business Application Need, dan IT Investment and Prioritization Decision. Lalu yang kedua adalah Shared Domain Knowledge, didefinisikan sebagai kemampuan TI dan eksekutif bisnis pada tingkat yang dalam untuk memahami dan dapat berpartisipasi dalam proses utama orang lain dan untuk menghormati kontribusi dan tantangan unik masing-masing. Shared Domain Knowledge bisa ditingkatkan mutunya melalui 1. Career crossover, bisa diartikan penetapan dan pengerjaan tugas yang merupakan bidang asli dari stakeholder itu sendiri. Yang kedua adalah pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan akan sangat penting untuk meningkatkan mutu seseorang. Lalu yang ketiga adalah cross training, atau disebut pelatihan silang dengan bidang yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu, selanjutnya adalah social capital. Social capital berarti bagaimana cara berhubungan atau berkomunikasi dengan orang dalam suatu organisasi. Keutamaan keterhubungan di dalam organisasi untuk mencapai kepercayaan atau trust, kerjasama atau cooperation, dan aktivitas kelompok atau collective action. 3 keutamaan tersebut akan menghasilkan benefit pada diri. Ada 3 dimensi social capital, yaitu structural atau terhubungan individu dan mekanisme keterhubungannya, lalu relationship yaitu rasa percaya antara individu, dan kognitif, pemahaman, minat, dan permasalahan dalam kelompok. Ketiganya saling berkaitan dan dalam kenyataannya tidak mudah dipisahkan. Terima kasih. Definisi pengandalian teknologi sistem informasi. Dalam sebuah perusahaan, ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Salah satunya adalah pihak manajerial. Pihak manajerial berperan dalam mengelola semua aspek yang ada dalam perusahaan tersebut. Sebelum mengenal apa itu pengendalian, kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan dibuat oleh pihak manajerial. Manajerial akan melakukan perencanaan, planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan, directing, dan pengendalian atau controlling. Perencanaan atau planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah planning yang perlu dibahas dalam membuat sebuah planning yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Lalu yang kedua, organizing. Organizing merupakan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh mengelolanya agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, khususnya sumber daya alam manusia. Selanjutnya, organizing. Organizing merupakan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh organizing. Organizing merupakan pemetaan sumber daya yang dimiliki dan mengelolanya agar dapat. Yang terakhir ada manajemen resiko. Nah, biasanya teknologi informasi ini memerlukan perencanaan yang strategis agar penerapannya dapat selaras dengan tujuan bisnisnya. Nah, jika penerapan TI tersebut tidak sesuai dengan arah bisnis perusahaan, maka hal inilah yang menimbulkan resiko. Resiko yang timbul akibat penerapan TI akan menyebabkan proses bisnis yang tidak optimal, kerugian finansial atau material keuangan gitu, dan lain-lain.